Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini dan dengarkanlah panggilan ibadah kita yang terambil dari Mazmur 24 ayat 9 sampai 10. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Ibadah kita pada pagi hari ini akan kita mulai dengan pertolongan dari Allah yang menjadikan kita dan yang mengundang kita untuk beribadah kepadanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah, berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Obatkanlah Raja, domba di tangannya. Dengarlah suara pujian berkumandang hebat. Bangunlah jiwaku, bersorak dan puji Kristus yang mati gantiku selama-lamanya. Obatkanlah Raja, Tuhan Sang Pengasih. Anda luka paku tombak, nyatakan kasih-Nya. Malaikat di surga tak dapat lukiskan kejadian ajaib ini serta rahasianya. Obatkanlah Raja, Tuhan kehidupan, yang mengalahkan kuasa maut dan menyelamatkanku. Pujilah padanya, kan segala rahmat-Nya, dan maut itu menebusku, beri hidup kekalnya. Obatkanlah Raja, Tuhan alam semesta. Namanya disebut ajaib dan maha mulia. Raja-raja dunia bertelut padanya. Beri mahkota kepadanya, pujikan kasih-Nya. Obatkanlah Raja, Raja segala raja. Dialah Sang Maha Pencipta, bertata di surga. Puji Dia penebus yang mati bagiku. Puji dan memuliakannya selama-lamanya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Mari kita datang kepada Allah yang sanggup menolong kita, menanggalkan semua beban dan dosa di dalam doa pribadi. Mari kita berdoa. Ya Allah,
Hanya Engkau yang sanggup menolong kami, menanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi iman kami. Hanya anugerah-Mu yang dapat membawa kami yang sesat untuk kembali kepadamu, yang dapat mencelikkan mata hati kami untuk memandang padamu, yang dapat memulihkan hidup kami yang penuh celah. Karenanya kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang begitu besar, untuk pengampunan dan pemulihan yang Engkau anugerahkan bagi setiap kami. Di dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah, pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Di jurang yang penuh jerat, terancam jiwaku. Anugerah-Ku pegang erat, dan aman pulangku. Belengguku dipatahkan, Tuhanku Yesus penebusku, dan kasih-Nya dicurahkan. Ajaib benar anugerah, belengguku dipatahkan, Tuhanku Yesus penebusku, dan kasih-Nya dicurahkan. Ajaib benar anugerah. Yesus, penebus yang mematahkan belenggu dosa kita, berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Tidak hanya menjadi pintu dan gembala yang baik, Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Ketika percaya kepadanya, kita yang sudah mati dalam dosa telah hidup kembali. Tanpa Dia, kita mati tenggelam akan dosa dan tak berpengharapan. Ya Tuhan Yesus, betapa dahsyat kuasa-Mu yang membangkitkan kami dari maut. Hidup kami berada dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus. Kami dulu mati karena dosa kami, tetapi kehadiran-Mu telah membuat kami hidup. Hidup kami berada dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus. Hidup yang Engkau berikan membuat kami memiliki pengharapan. Kami tidak perlu takut lagi. Hidup kami berada dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus. Ku harap sabda
sukacita, kebenaran yang bebaskan, kasih sempurna, damai yang kekal. Harapanku hanyalah dalam Yesus, hidupku terpaut padanya. Oh, betapa ajaib dan mulia kasih-Nya, karena Dia Kristus dalamku. Dalam kelam ku tak ditinggalkannya, penebusku tinggal besertaku. Walau susah, ku kan tetap bersuka, sebab kuasa-Nya sempurna dalamku. Harapanku dalam Dia gembalaku, dalam lembah gelap Dia pimpinku. Oh, malam yang kelam telah dikalahkan, karena Dia Kristus dalamku. Ku tak takut kepada kuasa maut, karena Yesus telah tanggung dosaku. Darah-Nya telah tercurah menebusku. Dia telah bangkit, kalahkan kuasa maut. Ku percaya Dia kalahkan dosaku, sekarang dan untuk selamanya. Oh, betapa heran ku telah dibebaskan, karena Dia Kristus dalamku. Tiap nafasku ku mau ikut Yesus. Dia telah janji menuntunku pulang. Setiap hari kasih-Nya pulihkanku, sampai kelak ku tiba di surga. Harapanku hanyalah dalam Yesus, segala kemuliaan bagi-Nya. Saat usai nanti, ku kan terus memuji, karena Dia Kristus dalamku. Marilah kita mengarahkan pandangan kepada Yesus yang membangkitkan dan memelihara iman kita. Mari kita ikut Yesus, kemana Dia pimpin, kita mau mengikut Dia. Ikut Yesus tempuh jalan yang datar, bunga lebat atau sumber air yang sejuk. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku, menuju ke surga pasti ku ikut. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana-manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana yang pimpin ku mau ikut Dia. Ku ikut Yesus tempuh jalan bahaya, badai topan awan gak merintangiku. Hatiku tenang bila Yesus memimpin
Ku aman bila Yesus memimpinku. Tibaku di surga ya besertaku. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Kemana yang pimpin ku mau ikut Dia. Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku tetap ikut walau sendiri. Ku tetap ikut walau sendiri. Ku tetap ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari kita persiapkan hati mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Tan Kian Guan. Hanya di dalam Yesus Sang Firman ada kekuatan baru di dalam hidup ini. Sang Firman sanggup memulihkan hidup kita menjadi seperti yang Dia kehendaki. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Hati yang tenang adalah barang yang langka di masa pandemi COVID-19. Hampir semua orang hatinya penuh dengan rasa khawatir melihat situasi yang tidak menentu. Itulah mengapa Bapak Ibu Saudara kita membutuhkan hikmat Allah. Karena hikmat Allah akan memberikan hati yang tenang kepada kita dan memberikan damai sejahtera di dalam segala keadaan. Yeremia pasal 6 ayat 16 berkata, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Di manakah jalan yang baik? Tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami membutuhkan hikmat daripada Tuhan di dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Dan kami betul-betul mengharapkan Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu.
Kami ingin melihat perjalanan iman daripada orang-orang yang telah berjalan bersama dengan Tuhan. Dan mereka telah melewati masa-masa sulit di dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Dan kami ingin mendapatkan ketenangan pada waktu kami mempelajari firman-Mu. Dan kami rindu itu pun terjadi di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan menyerahkan firman ini. Biarlah Engkaulah Allah yang berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka di dalam Keluaran pasal yang ke-13, ayat 17 sampai yang ke-22. Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22 berbunyi demikian. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang paling ditunggu-tunggu orang di dunia saat ini adalah ditemukannya vaksin COVID-19. Karena selama vaksin ini belum ditemukan, kita harus mulai membiasakan diri dengan kehidupan normal yang baru. Atau orang menyebutnya the new normal. Kebiasaan-kebiasaan baru yang harus kita terima sebagai sesuatu yang normal. Misalnya kemana-mana kita sekarang harus memakai masker. Dan sekarang para desainer mulai membuat masker yang fashionable, yang trendy, sehingga tidak bosan untuk dipakai. Kita perlu menjaga jarak dengan orang. Jadi nanti tidak perlu heran kalau di restoran atau di depan kasir ada penghalang atau partisi. Tiap meja, tiap kursi, tempat makan juga akan ada penghalangnya. Kita perlu cuci tangan dan memakai hand sanitizer dan itu akan biasa dilakukan oleh banyak orang. Orang akan lebih banyak bekerja di rumah dan anak-anak akan lebih banyak belajar di rumah. Tentu kondisi ini tidak menyenangkan bagi sebagian besar orang termasuk kita. Tetapi kita harus beradaptasi bukan dengan keadaan ini. Ketika Firaun membiarkan bangsa Israel pergi dari Mesir, saya membayangkan bangsa Israel itu juga berada di dalam kondisi the new normal, kehidupan normal mereka yang baru. Setelah kira-kira 150 tahun di dalam perbudakan di Mesir, bekerja dan bekerja terus tanpa henti karena mereka diperbudak, Bapak Ibu Saudara, sekarang mereka berhenti total, lockdown mereka. Lalu apa yang mereka kerjakan kemudian? Bapak Ibu Saudara, mereka dikatakan memulai kehidupan normal yang baru, yaitu mereka belajar mendengar dan mentaati pimpinan Tuhan. Kalau tadi gaya hidup mereka sudah bercampur dengan bangsa Mesir, sekarang mereka dikuduskan sebagai umat pilihan Allah. Cara hidup mereka pun berbeda. Kalau tadi mereka hidup sebagai bangsa yang diperbudak, tapi sekarang mereka adalah umat yang dipimpin dan disertai oleh Allah. Dan kalau kita membaca seluruh perjalanan bangsa Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir, Bapak Ibu Saudara, kita mencatat ada begitu banyak sekali memang keluh kesah di dalam keadaan dan kehidupan new normal ini. Ada banyak keluh kesah, ada banyak ratapan, ada banyak argumen dengan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita juga melihat ada begitu banyak pertobatan yang terjadi, ada belas kasihan dan kemurahan Allah yang dinyatakan di tengah-tengah mereka.
Ada banyak sekali kesulitan dan tantangan yang mereka hadapi. Tetapi kita juga melihat ada begitu banyak mujizat dan karya Allah yang menyertai mereka. Di dalam keadaan the new normal kita, saya percaya Tuhan juga bekerja mendatangkan kebaikan dan penyertaannya. Bapak Ibu Saudara, bagian yang kita baca ini adalah permulaan perjalanan new normal bangsa Israel bersama dengan Tuhan. Dan saya ingin mengajak kita merenungkan 3 kebenaran yang dapat menolong kita menjalani masa-masa the new normal ke depan ini. Kebenaran yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Tuhan menjaga kita dari sesuatu yang tidak bisa kita lihat di masa yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, waktu 2 minggu dan 40 tahun adalah jarak waktu yang sangat jauh sekali. Misalnya, kalau masa PSBB atau semi-lockdown ini di Surabaya masih ada 2 minggu, mungkin tidak menjadi persoalan buat sebagian besar kita. Karena kita tahu ini demi kebaikan kita bersama. Supaya flattening the curve. Ya. Tetapi lain ceritanya kalau PSBB atau semi-lockdown ini, Bapak Ibu Saudara, masih akan berlangsung selama 40 tahun. Wah, saya nggak bisa membayangkan. 2 minggu saja mungkin kita bisa stres. Nah, inilah perbedaan waktu yang dimaksudkan kepada bangsa Israel yang tidak dituntun Tuhan ke jalan yang paling dekat. Sebaliknya, Tuhan menuntun bangsa Israel jalan memutar. Allah tidak menuntun bangsa Israel ke jalan yang paling dekat, yaitu lewat tanah orang Filistin, yang hanya membutuhkan waktu perjalanan 2 minggu untuk sampai ke tanah Kanaan. Allah menuntun mereka. Tetapi menuntun mereka berputar. Dan Bapak Ibu tahu, berputar berapa lama? 40 tahun melewati padang gurun. Mungkin kita bertanya-tanya, gak salah nih Tuhan. Bukannya yang benar itu Allah seharusnya menuntun mereka ke jalan yang paling dekat dong. Yaitu 2 minggu perjalanan. Tuhan gak repot, bangsa Israel juga gak repot, kita juga gak repot. Kalau Tuhan mau mempercepat masa pandemi COVID-19 ini. Everybody happy, back to normal. Itu maunya kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi kan kita bukan Tuhan. Dan siapa kita bisa menjadi penasehat Tuhan? Bapak Ibu Saudara, saya percaya bangsa Israel juga nggak nyaman seperti kita. Ibarat keluar dari mulut macan, masuk ke mulut singa. Keluar dari perbudakan, tetapi masuk ke dalam perjalanan panjang di padang gurun yang kering, yang gersang, yang penuh ketidakpastian, yang penuh dengan ancaman dan tantangan. Dan pertanyaan besar bangsa Israel dan kita saat ini mungkin kepada Tuhan, Tuhan, mengapa Engkau memilih untuk melambat? Sampai kapan Tuhan? Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memiliki rencana dan tujuan. Our God is a God of purpose. Selalu ada alasan, selalu ada rencana di dalam diri Tuhan. Karena Tuhan kita tidak pernah mempermainkan kita. Karena Dia mengasihi kita. Dan pada bagian ini Allah menyampaikan alasannya kenapa Dia tidak menuntun bangsa Israel ke tanah bangsa Filistin. Dikatakan di dalam Keluaran pasal 13 ayat 17b, dikatakan jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tuhan tahu mereka belum siap berperang. Bapak Ibu Saudara ingat Goliat? Tuhan menjaga mereka dari musuh yang tidak mereka bisa lihat waktu itu. Karena apa? Karena Tuhan ingin bangsa Israel tiba di tanah Kanaan dan tidak kembali lagi ke Mesir. Bapak Ibu Saudara, kita berharap kita pun tahu alasan Tuhan seperti yang Tuhan tuliskan di sini. Kita berharap kita tahu alasan mengapa Tuhan mengizinkan pandemi ini masih berlangsung sampai hari ini. Kita berharap kita tahu alasan kekinian mengapa Tuhan memilih melambat. Tapi saudara, kalau Tuhan belum ingin memberitahu, lalu apa yang harus kita lakukan? Bukankah kita tidak bisa memaksa Tuhan? Dan saking kita ingin tahu alasan kekinian ini,
kita melupakan alasan yang ada di masa depan. Bukankah justru problemnya Tuhan ingin menjaga kita dari sesuatu yang tidak bisa kita lihat di masa depan? Jadi Bapak Ibu Saudara, seharusnya perhatian kita bukan sekedar alasan kekinian, tetapi alasan di masa depan. Dan kalau kita berbicara alasan di masa depan, memang betul bisa apa saja. Tetapi ada satu hal yang tidak perlu kita tebak. Di dalam kekristenan kita tidak perlu menebak-nebak atau menduga-duga apa yang pasti terjadi di masa depan. Karena Alkitab telah menceritakan begitu jelas, begitu gamblang. Yaitu Tuhan menjaga kita dan dunia ini dari penghukumannya ketika Ia datang untuk kedua kalinya. Tuhan membawa dunia ini dan kita semua berjalan memutar karena Dia sabar kepada dunia ini. Dia sabar kepada kita. Dia merindukan semua orang berbalik dan bertobat. Dan kerinduan Tuhan semua tiba di tanah surgawi yang Tuhan telah sediakan. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 menuliskan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Masa-masa pandemi ini Tuhan ingin kita lebih banyak memikirkan hidup kita. Bagaimana hubungan kita dengan Dia. Satu virus membuat banyak kerugian dan kehilangan. Semua harta, kekayaan, kekuasaan, pekerjaan, apapun saudara bisa sebut. Lepas dari genggaman kita dengan begitu mudah. Tetapi semua kehilangan itu tidak ada bandingnya ketika hari Tuhan itu datang. Di ayat yang ke-10 sampai ke-11 di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga dikatakan, pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Bapak Ibu Saudara, yang tersisa nanti adalah hanya diri kita yang berdiri di hadapan tahta penghakiman Tuhan. Mempertanggungjawabkan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita siap menyambut kedatangan Tuhan? Yang dikatakan seperti pencuri di waktu malam. Tidak ada orang yang tahu. Tuhan berjanji Dia akan datang segera. Tidak akan ada penundaan yang tidak perlu. Kalaupun sekarang ada yang menahan Dia, itu semata-mata karena kasih dan kesabarannya bagi dunia dan bagi kita semua. Tapi kalau sudah tiba waktunya, tidak akan ada lagi peringatan. Tidak akan ada lagi jalan memutar bagi dunia ini dan bagi kita semua. Adakah ketika Dia datang, Dia menemukan kita beriman kepadanya? Adakah kita ditemukan hidup suci dan saleh bagi Dia? Bapak Ibu Saudara, dunia tidak tahu alasan ini. Tapi kita tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Saatnya kita memberitahu kepada dunia bahwa Tuhan mengasihi mereka. Bahwa Tuhan sedang menjaga mereka dari penghukuman kekal yang tidak bisa mereka lihat saat ini. Belum terlambat untuk bertobat dan untuk percaya. Belum terlambat bagi anak-anak Tuhan untuk hidup suci dan saleh seperti yang Tuhan kehendaki. Kebenaran yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengingatkan kita akan kesetiaan yang tidak akan bisa kita lupakan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan pernah berjanji kepada Yusuf untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan menuntun mereka tiba di tanah Kanaan. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 50 ayat 24 dikatakan, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini. Ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ayat 25 dikatakan, lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Dan sebenarnya bukan hanya tulang-tulang Yusuf yang dibawa oleh bangsa Israel. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 15 sampai 16,
Dicatat bahwa ada tulang-tulang bapak-bapak leluhur yang lain yang mereka bawa keluar dari tanah Mesir. Saya sebut ini adalah tulang-tulang perjanjian. Benda mati, tetapi yang menceritakan kebesaran Tuhan dan kesetiaan Tuhan. John Calvin berkata, tulang-tulang Yusuf akan berteriak dan berkhotbah dengan suara besar kepadamu bahwa Tuhan akan menepati janjinya kepadamu. Tapi saudara, saya ingin kita membayangkan sejenak betapa sedihnya bangsa Israel selama 150 tahun perbudakan. Setiap kali mereka menatap peti yang berisi tulang-tulang perjanjian itu, saya percaya ada begitu banyak tetesan air mata sambil bertanya-tanya, kapan Tuhan menepati janjinya? Tapi akhirnya tiba waktunya. Ketika tiba waktunya mereka sangat bergembira, mereka bawa semua barang-barang mereka. Dikatakan di dalam bagian firman Tuhan ada adonan-adonan roti, ada emas, perak, dan kain yang diambil dari orang-orang Mesir. Ada banyak kambing domba, lembu, sapi. Pindahan rumah, Bapak Ibu Saudara. Repot, Saudara. Tapi di tengah repotnya mereka tidak melupakan tulang-tulang perjanjian Allah itu. Mereka angkat peti itu, angkat peti tulang-tulang itu dengan penuh berlinang air mata, tetapi kali ini adalah air mata sukacita. Mereka mengangkat dan sambil berkata, Tuhan, akhirnya kami pulang ke rumah. Bapak Ibu Saudara, selama 40 tahun, kira-kira mereka bongkar pasang kemah itu 41 kali. Sesuai dengan lokasi mereka berhenti di dalam Bilangan, pasal 33 ayat 5 sampai 49. Bapak Ibu Saudara tahu, setiap berhenti pasang kemah, mereka menurunkan peti tulang-tulang itu. Lalu kalau Tuhan suruh berangkat, mereka bongkar kemah, mereka angkat lagi peti-peti itu. Mungkin ada banyak anak-anak kecil yang bertanya kepada papa mamanya, Pama, untuk apa sih tulang itu? Untuk apa peti itu bongkar, diangkat, ditaruh lagi, diangkat, ditaruh lagi. Bukankah barang-barang bawaan kita sudah penuh? Tapi para orang tua akan berkata, anakku, peti tulang-tulang itu adalah bukti janji kesetiaan Allah kepada kita. Dan tanpa tulang-tulang itu, kita akan melupakan Dia. Di bagian firman Tuhan yang kita baca di situ ada frasa dikatakan Allah tentu akan mengindahkan kamu. Bapak Ibu Saudara, kata mengindahkan di situ sampai dituliskan 2 kali dalam bahasa Ibrani, pakot dan yifkot. Dan itu sama artinya, yaitu mengindahkan, memperhatikan. Dengan kata lain, Tuhan betul-betul akan mengingatnya. Tuhan betul-betul akan memperhatikan umatnya. Di masa pandemi ini, apa tulang-tulang perjanjian Allah kita? Apakah harta kita? Apakah investasi kita yang membuat kita merasa Tuhan setia kepada kita? Di satu sisi bisa. Yang masih kita miliki saat ini menjadi bukti kesetiaan Tuhan kepada kita. Tuhan memelihara kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita punya bukti yang lebih berbicara kuat. Yaitu kisah, stories, cerita. Kita banyak kisah. Kita banyak kisah yang bisa kita ceritakan. Kita banyak kisah yang bisa kita ingat. Kita punya kisah Allah, cerita Allah di dalam Alkitab yang menceritakan banyak sekali kesetiaan Tuhan. Kita juga punya banyak cerita atau kisah perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita pernah melewati masa-masa sulit di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam kesehatan kita, di dalam keuangan kita. Coba kita buka album foto-foto kita di mana Tuhan memelihara kita dan menyertai kita. Coba kita buka lagi catatan jurnal kita. Coba kita bercakap-cakap dengan suami kita, dengan istri kita, dengan orang tua, dengan anak cucu kita. Akan apa yang pernah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Ada banyak sekali yang bisa kita temukan. Dan kita bisa berkata dengan iman, this too will pass. Yang sekarang ini juga akan kita lewati.
Bapak Ibu Saudara, sekarang waktunya kita menorehkan tinta di dalam sejarah hidup kita yang baru. Yang kelak kita bisa ceritakan kepada anak cucu kita bahwa kita bisa melewati masa pandemi ini dengan pertolongan Tuhan. Kita pernah melewati masa-masa sulit di dalam pandemi ini dengan iman kita kepada Tuhan, meskipun di tengah kesulitan dan kekurangan. Tidak sedikit pun kita meninggalkan iman kita dari Tuhan. Dan tidak sedikit pun Tuhan meninggalkan kita. Kebenaran ketiga, Bapak Ibu Saudara. Tuhan memimpin kita kepada tuntunan yang tidak bisa kita jelaskan. Di dalam Keluaran pasal 13 ayat 21 sampai 22 dituliskan Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Alkitab mencatat mereka berjalan cukup jauh di padang gurun. Dan sampailah mereka ke satu tempat bernama Etam. Etam itu dalam artinya itu adalah satu tembok begitu, atau satu perlindungan, ya, satu tempat yang begitu tinggi begitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Etam itu adalah tepi padang gurun yang mereka sudah tidak bisa lewati lagi karena dikelilingi oleh pegunungan-pegunungan yang tinggi dan ada lautan. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, Etam adalah jalan buntu bangsa Israel. Itulah mengapa Firaun berkata di dalam pasal 14 ayat 3, padang gurun telah mengurung mereka. Karena mereka stuck, mereka berhenti di Etam. Saudara tentu pernah atau mungkin sekarang dalam kondisi berada di Etam. Jalan buntu. Kita sama sekali tidak punya kontrol terhadap situasi yang kita hadapi. Kita tidak tahu apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita lakukan, kemana kita harus pergi, atau bahkan apalagi yang harus saya doakan. Tapi Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita merasa tidak berdaya, disitulah Tuhan bekerja, menyatakan perbuatannya yang ajaib. Bapak Saudara, Pendeta Edmund Chan dalam sebuah acara doa nasional di Singapura tahun 2018 yang lalu, dia menceritakan ada sebuah kisah nyata. Di dalam sebuah perang, itu perang Dunkirk, Saudara, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill dibangunkan oleh telepon dari sekutunya Prancis bahwa Prancis sudah jatuh ke tangan Jerman. Dengan jatuhnya Belgia, Belanda, dan sekarang Prancis, maka Jerman telah mengepung 330.000 pasukan sekutu di pantai Dunkirk. Nah, secara realistis, hanya 10% yang bisa diselamatkan. Kurang lebih 20-30.000. Maka Winston Churchill berbicara kepada Raja George yang ke-6, yang kemudian mengajak rakyat Inggris untuk berdoa nasional pada tahun 1940. Tapi apa yang terjadi pada waktu itu? Mereka tidak berdoa untuk keselamatan pasukan atau kemenangan mereka atas perang. Gereja dan rakyat berkumpul dan mereka memilih untuk bertobat di hadapan Tuhan. Mereka merasa tidak berdaya. Mereka merasa selama ini mereka telah mengandalkan diri mereka sendiri. Mereka tidak mengandalkan Tuhan. Dan mereka bertobat, mengakui bahwa mereka tidak ada lagi pengharapan selain daripada kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika mereka bertobat dan mereka berdoa, Pendeta Edmund berkata 3 mujizat itu terjadi. Yang pertama, Hitler menahan 1.800 tanknya, kira-kira hanya 10 mil dari pantai Dunkirk. Dan itu pun tanpa alasan apapun. Kalau tank-tank ini maju, maka sudah dipastikan kemenangan menjadi milik Jerman pada waktu itu. Orang-orang yang di pantai itu akan habis. Winston Churchill memang berspekulasi bahwa Hitler memerintahkan untuk bertahan agar daerah yang sudah direbut itu tetap bisa mereka pertahankan.
Tapi kita tahu bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan bisa bekerja. Mujizat yang kedua adalah cuaca buruk membuat 300 pesawat Jerman tidak bisa terbang pada waktu itu. Dan yang ketiga, tanpa diduga, berita bahwa ada pasukan besar di pantai Dunkirk itu membuat 800 kapal besar kecil, kapal rakyat biasa, berlayar dari Inggris ke Dunkirk dan menyelamatkan 300.000 pasukan ini dan membawa mereka pulang semua dengan selamat. Ketika kita merasa tidak berdaya, Tuhan akan bekerja dengan caranya. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini, sebaik dan sekeras apapun kita mencoba, tapi ketika kita hanya mengandalkan kemampuan kita hanya akan membuat hidup ini tidak menjadi lebih baik, tetapi justru menjadi semakin lebih buruk. Di dalam hidup ini sekeras dan sebaik apapun kita mencoba, kemampuan kita untuk membuat hidup ini menjadi lebih baik justru menjadi semakin lebih buruk. Kita perlu mengandalkan Tuhan. Kita harus percaya kepada pimpinan dan penyertaannya. Karena di dalam Dia, semua arah itu ilahi. Di dalam Dia, in Him, every direction is divine. Kita percaya itu. Karena Dia adalah Tuhan yang menuntun kita dan menyertai kita. Bapak Ibu Saudara, tiang awan dan tiang api menunjukkan kehadiran Tuhan. Siang dan malam menunjukkan waktu yang penuh. Di mana Tuhan tidak sedetik pun, tidak sesaat pun meninggalkan bangsa Israel. Dikatakan dengan tidak beralih. Berarti Tuhan tidak pernah sesaat pun menarik diri. Dia selalu ada, dia selalu bisa dilihat, dan dia selalu bisa dirasakan kehangatan dan perteduhannya. Saudara, kita tidak akan menemukan tiang awan dan tiang api hari ini. Tapi Tuhan menuntun kita saat ini melalui firman-Nya. Firman-Nya adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan firman-Nya tidak terpisahkan dengan pribadi Roh Kudus, Allah yang tinggal di dalam kita. Roh Kudus yang melalui firman akan menstimulasi iman kita. Ia akan memberi penghiburan kepada kita, ketenangan kepada kita, dan damai sejahtera kepada kita. Roh Kudus yang melalui firman Tuhan akan menambah-nambahkan hikmat bagi kita untuk bagaimana kita harus bertindak di masa-masa pandemi ini. Dan Roh Kudus yang akan menjadi pendoa syafaat bagi kita kepada Bapa pada saat kita tidak bisa lagi mengucapkan doa kita. John Lennox, seorang apologet, dia berkata demikian. Kekristenan tidak menawarkan solusi yang cepat terhadap semua sakit dan penyakit. Tetapi kekristenan menawarkan sesuatu yang COVID-19 tidak dapat menyentuhnya. Dan itu adalah relasi kita dengan Allah. Mari kita percaya di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan kepada Kristus. Ibrani pasal 12 ayat 2 berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Tuhan kita Yesus Kristus, katakanlah pernah mengalami the new normal. Dia turun dari surga, menjadi manusia, dan bahkan menjalani hidup sampai mati di kayu salib bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia pernah menjalani semua itu. Dia mengerti betul apa yang saat ini sedang kita jalani. Jangan takut, jangan gentar Bapak Ibu Saudara. Ada Tuhan berjalan bersama dengan kita. Biarkanlah Dia yang memimpin kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Tuhan, kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kebenaran-Mu memerdekakan kami. Menjadikan kami orang-orang yang hidup di dalam iman kepada Tuhan. Tidak pernah ragu sedikit pun akan pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan. Meskipun seolah-olah saat ini jalan buntu, tapi kami percaya Engkau Allah yang akan bekerja dan akan menyertai kami. Kami berdoa menyerahkan supaya di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan, kami mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya Engkau sedang bekerja saat ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bersama dengan segenap umat percaya di berbagai tempat, mari sekali lagi kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan juga berdoa untuk dua pokok doa syafaat pada pagi hari ini. Saya akan mendoakannya dan silakan Bapak Ibu sekalian mengaminkannya di rumah masing-masing. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jikalau pada pagi hari ini kembali kami boleh datang membawa pergumulan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus ya Tuhan, kami menyerahkan untuk kota kami Surabaya, kota yang kami kasihi, kota yang di mana kami boleh tinggal, mengecap pendidikan, bekerja, dan juga boleh menunaikan tanggung jawab kami sebagai orang percaya untuk boleh beribadah di hadapan Tuhan. Tuhan, kami rindu Engkau membentengi kota ini dengan kuasa-Mu, khususnya di tengah pandemi yang sedang merajalela ya Tuhan, yang terus bertambah-tambah setiap hari ketika kami mendengar dan mencermati perkembangan daripada wabah yang sedang terjadi ini ya Tuhan. Di satu sisi kami bersyukur jikalau kota kami sudah 2 minggu ini ya Tuhan melakukan himbauan untuk PSBB dan saat ini boleh diperpanjang kembali ya Tuhan. Tuhan, kami percaya melalui himbauan ini kami setiap warga diminta untuk boleh menaati, untuk boleh bersama-sama memerangi laju daripada wabah ini ya Tuhan, supaya kami boleh sekali lagi mengalami sukacita ketika wabah ini boleh terkendali dan kami boleh kembali beraktivitas sebagai layaknya kami lakukan seperti dulu. Tuhan, kami percaya bahwa pemberlakuan PSBB ini tidak mudah ditaati, tetapi itu menuntut setiap kami untuk boleh sekali lagi tunduk di dalam aturan himbauan daripada pemerintah ini. Karena itu ya Tuhan, ini merupakan satu-satunya jalan yang terbaik supaya angka daripada orang-orang yang terjangkit pandemi ini bisa ditekan bahkan berkurang.
Terima kasih ya Tuhan, jikalau Engkau memberikan kesadaran kepada setiap kami untuk boleh melakukan dan menaatinya. Tuhan, kami juga berdoa di tengah pandemi yang sedang berlangsung ini. Sebagai anak-anak Tuhan, kami juga terus diingatkan akan panggilan kami sebagai orang-orang percaya yang terus memberitakan Injil Tuhan. Karena itu Tuhan, bantu kami. Berikan kami keberanian di tengah situasi yang sulit ini untuk menceritakan akan anugerah Tuhan itu yang sudah terlebih dahulu menyelamatkan setiap kami. Dan biarlah orang-orang yang di sekeliling kami pun boleh mendengar berita sukacita yang melegakan di tengah situasi yang menakutkan ini. Tuhan, biarlah mulut bibir kami tidak terkatup dan boleh dengan ringan kami menyampaikan berita bahwa Engkaulah juru selamat satu-satunya yang mampu memberikan kelegaan, penghiburan, dan melepaskan kami dari berbagai pergumulan hidup yang saat ini terjadi. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi ingatkan kami sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, bahkan murid Tuhan, untuk memberitakan Injil itu. Ini doa kami, doa yang jauh daripada sempurna. Kami alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita merespon. Kita telah mendengar penguraian firman Tuhan hari ini. Mari kita merespon dengan ketaatan dan penyerahan diri. Kita bergantung pada anugerah Tuhan untuk berjalan bersamanya. Di setiap janjiku, doa langkah imanku, perubahanku alami hanya
Mari kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami untuk selalu berjalan bersama Engkau, peka pada pimpinan dan tuntunanmu, kemana kami harus melangkah, sehingga ya Tuhan, hidup kami layak dan berkenan kepadamu. Kami boleh menjadi anggota-anggota kerajaan-Mu sendiri. Tuhan, walaupun persembahan kami berikan secara online, tapi kami percaya kami akan memberikan dengan sepenuh hati, penuh kasih, ketulusan hati, karena kami ingin menjadi keluarga kerajaan Allah yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita berjalan di dalam dunia ini bersama-sama Tuhan. Marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini arahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Amin. Doa teduh untuk warta minggu ini dapat Bapak Ibu sekalian saksikan di layar berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Sebagai gereja kita terpanggil untuk menyatakan kasih kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itulah panggilan bergereja. Di masa pandemi COVID yang melanda dunia bahkan negeri kita ini, gereja juga terpanggil untuk menyatakan dan memberikan kasih kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena itu saya mengajak setiap kita untuk boleh berbagi kasih dengan mereka yang terdampak COVID-19 ini. Gereja akan membuka aksi berbagi kasih ini dengan sasaran jemaat gereja kita, baik di pusat maupun di cabang, baik kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita yang terdampak secara ekonomi, ataupun tenaga medis yang berjuang di garis depan. Karena itu mari kita sisihkan dana yang kita miliki untuk menolong mereka. Sekecil apapun itu akan sangat berguna untuk meringankan mereka. Karena itu saudara dapat membagikan berkat itu dan menyalurkannya sebagai donasi yang dapat Bapak Ibu transfer melalui rekening BCA yang tertera di layar kaca Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.